Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wayuni, NPM 5019125. Saya berasal dari kelas 3D Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan merencanakan silabus dan RPP. Baiklah, langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang digambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan oleh silabus. Lingkungan, rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. B. Tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Tujuan pelaksanaan pembelajaran menurut Kusnandar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar guru terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. C. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau RPP. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari: yang pertama, identitas mata pelajaran. Mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pembelajaran, dan juga jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pembelajaran. Ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dan suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diatur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik. D. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari: yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dan yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. E. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langkah-langkah minimal penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan. Adapun kesimpulan dari memahami dan merancang silabus dan RPP,
Yaitu kesimpulannya, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Sebagai seorang pendidik, guru harus mempersiapkan apa yang akan dipelajari anak didiknya di sekolah. Selain itu, guru juga harus merancang silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu agar target pembelajaran dan proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih terarah, efektif dan efisien, dan lebih memudahkan guru untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran apakah sesuai dengan target yang telah dibuat atau belum sesuai. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang memahami dan merencanakan silabus dan RPP. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.